Epic or runner-up finish, will EVOS Legends sub him in? Coba, dia mau dimainin nggak? My Twins. Apakah Delar akan bermain karena dia pernah bermain di M3 Iya. dan menjadi runner-up? Saya lebih tertarik apakah Delar mau dibilang kembarannya Pulu. Iya. Hah, kok bisa? Delar Tadi sama My Petra Twins gua. ya, My Twins. My Twins. My Twins lagi. My Twins, My Adventure. My Trip. Apa sih? Anda Marah-marah mulu ya ini ya. Orang kayak gak sabar. Anda kan lebih mirip sama ini Persik. Iya banyak yang nyangka pak. Adanya Persik. Mudah-mudahan ya nanti Abang ketularan Advance. skillnya aja lah paling enggak. Skillnya aja biar saya main tuh enak main sama Pulung gitu. Nah bersih kan. Berasa main sama Persi. Coach AG. Coach AG apa Coach Edge? AG. Dia bilang Agil. AG. Jadi dia bilang panggil Agil. Berat. Gua kalau untuk EVOS ya, untuk EVOS menurut gua yang paling penting sekarang risetnya dulu nih. Selama dia bisa riset, game kedua harusnya aman-aman aja. Kenapa? Karena dia momennya tadi comeback. Yap. Nah, ini ada lagi nih berita dari Brands. Wah, ini kok ini agak susah ya bahasa Inggris siapa ya? Nah, Bisa nggak diartin, Pak? Umur 22 tahun, signature hero Sekari, Melissa dan juga Cloud. Sisanya silakan Sisanya dibaca Lim. sendiri. Oke, Lim, mantap, Lim. silakan Lim. Hah? Gimana? itu. Brands. Iya, jadi pakai kari dia, sama pakai cloud ya. Ya, kurang lebihnya dia tahu cara maju dan mundur lah. Itu satu timing masuknya bagus. Dan ya sekitar itu doang dari Pak, tadi ada paham. isu kan, Pak? Kenapa? Kasihan udah keringetan. Kalau dari Brands ya, menurut gua dia tadi tinggal satu PR-nya, Apa itu? positioning. Positioning ya. Ya, aku setuju. Perbedaannya tadi adalah antara Kari dan juga Beatrix dengan mungkin ruang lingkup dari item mereka kan jauh beda ya. Masalahnya tadi Kari udah punya Wind Talker, enak. Dan Ya. dia punya Speedy Like Will. Speedy Like Will nambahin movement. Ya kan tambah lagi dia kalau emang bawa Wind Talker juga nambahin movement. Dia juga bawa satu flicker ya udah. Dia ada Rose Gold Meteor nambahin lagi jadi banyak gitu loh capability. Sementara dari walaupun dia gak pakai sepatu aman. Sementara untuk Beatrix nggak ada sama sekali Pak tadi yang buat nambahin. Benar. Nggak ada. Sepatu udah dijual. Sepatu udah dijual. Selebihnya itemnya apa lagi? Ya, nggak ada. Itemnya item damage yang emang fokus damage dan nggak ada bantuan untuk bisa menambah larinya gitu. Ini Iya. betis sudah diiketin besi berapa kilo tadi itu. Itu juga karena kotak reward manipulation aja sekalipun dia udah di ujung selama dia bukan di garisnya dah ya. Yep. Itu kena slow udah nggak bisa kemana-mana dia Pak. Sulit, Sos Pak. pasti. Mau nggak mau, flicker. Ya. Oke, dan draft di game kedua dulu tetap ditutup. Tetap ya. Dulunya di ban oleh RSG. Sementara Fredrin juga salah satu hero yang menurut gue sekarang masih laku juga. Fredrin di posisi jungle dan fleksibel sebenarnya sekarang untuk di XP lane juga bisa. Ya. Dan slot nggak akan lepas. Nggak boleh dikasih terus-terusan ke arah tas. Karena memang mengerikan sekali tas ketika menggunakan Lancelot. Dan mungkin bisa terjadi ada Fanny juga yang di ban karena kita tahu tas. Ini Fanny-nya sangat meresahkan bahkan waktu dulu masih di MDL. Ya, sampai sekarang bahkan udah di kancah internasional. Tapi terakhir tuh kita sempat ngobrol-ngobrol ya waktu di season kemarin untuk MPL ya. Ya. Kayaknya untuk Fanny gak usah di ban dah kan. Kenapa? Saya juga udah lupa mainnya katanya di ban terus. Di ban terus katanya melawannya saya juga gak pernah pakai. Tapi ya kalau emang itu beneran strategi gak mungkin Segitu dia ya? ngomong kan Iya. gitu kan. Sekali dia main Fanny wireless ya. Hah? Nggak ada kabel lagi. Wireless. Udah bang, sekarang Bluetooth aja Kan Fanny. tiba-tiba Fanny-nya naik tembok gimana? Fanny-nya kesurupan link naik tembok. Novaria ditutup. Gua udah bilang tadi di game pertama juga power dari Novaria sekarang menurut gua masih terlalu enak banget, bisa dimaksimalin banget entah di mid ataupun di roamer. Maka dari itu untuk masuk di ban list gua setuju lah untuk sekarang ya nggak usah gambling lah, ban aja dulu Novaria. Dan variasi ya. Mungkin tadi juga berpengaruh ya ketika adanya Kaja yang bisa bermain di rumputan dan memang nggak ada yang bisa buka map apalagi tipikal dari RSG. Mereka standby terus di area rumput dan nggak ada yang bisa ngebuka hal tersebut. Maka pancing tuh sama dari Brahnya dan sekarang 1-1 indah. Yang tadi di-ban oleh EVOS Legend sekarang dari RSG yang bakal nge-ban. Dia dengar kata Pulung tadi kata Tas gak usah ban Fanny katanya. Didengerin sama RSG. Iya. Tapi kayaknya kalau untuk EVOS enggak deh. Kayaknya dia nggak ban Fanny ya, kayaknya ya. Ya mungkin walaupun gua nggak ada informasi apakah Bray juga user Fanny yang handal atau user Fanny yang kuat gitu kan. Selama Fanny ini bukan di tangan yang memang handal ya, menurut gua sekedar bisa itu nggak bakal bisa worth untuk pakai Fanny. Harus benar-benar jago. Sekedar bisa itu nggak menjadi jawaban. Oke, dan Kajanya di respect. Yap. Gak boleh sampai muncul lagi yang mengganggu banget Kajai bahkan sampai MVP di game pertama. Inisiatif bagus banget, timing masuknya juga pas.
bukan hanya Kaja sih sebenarnya, follow up-nya itu selalu ada loh di sebelahnya dia tuh selalu ada Oki tadi. Untuk first pick yang terbuka sebenarnya masih lumayan banyak. Banyak Arlot ada, tapi untuk explainer jarang. Ya Arnold nggak priority juga sih sebenarnya, kayak tadi nggak diambil juga gitu kan. Tadi di ban kan Mungkin untuk di game 1 kan. Di ban fase ketiga. di fase 2, di fase kedua. fase pertamanya nggak diambil buru-buru. Untuk mid laner sekarang yang priority atau kuat banget selain Novaria ada Kadita juga sebenarnya. Mid laner Valentin. Enak, dan Valentin. Oh, First pick. gila. Oke sih sebenarnya. Baru Pokemon, makin happy dengan next level. Poki baru. Dan di satu sisi Hijume diberikan keleluasaan nih. Kita tahu Hijume kalau udah main dengan hero-hero high ground itu adalah hal yang sangat baik untuk dia. Harusnya. Sekarang terbuka. Ya, Cuman tantangannya Valentina. Walaupun ada plus minus juga lah dari Valentina tersebut. Tapi setidaknya ya ini powernya EVOS Legend lewat Hijume gitu. Tergantung konsep yang disetting sama Coach AG. Yap. Karena sekarang Kadita masih lepas nih. Kalau kita lihat dari recent match-nya dari EVOS sendiri, Kadita langsung diambil. Kasusnya waktu itu Kadita dan Lancelot. Namun sekarang ya belum tentu langsung diambil lagi Kaditanya. Kenapa? Karena kadang konsepnya ketika pakai Kadita yang fleksibel, bisa di mid, bisa di roamer, itu tergantung dari jungle-nya dulu, jungle-nya mau ke arah mana. Ya kalau memang mereka mau Kadita itu biasanya defensive sampai akhir. Ya, Melissa Wih, dan bagus. juga Faramis. Ini. Akhirnya Melissa yang tadi kalau kita lihat dari satu informasi dari Brand yang favorit digunakan Lama. Melissa muncul kali ini dan Faramis berarti ini keganggu Valentinanya yang tadi sempat kita bahas di game pertama ketika kalau Valentina ngambil ke arah altar butuh sekitar 2 menit untuk bisa dari IMU-nya respon kembali. Ya. Jadi itu lama banget. Sekitar 80 sekian, hampir 90 lah, 1,5 menit. Ya hampir turtle spawn lah intinya ya. Yang jadi masalah ini Melisanya kan dibuka di awal nih. Untuk sekarang ya, gue ngeliat kenapa pick Melisa turun ini salah satu riset gue sendiri lah ya. Ini opini jatuhnya. Karena menurut gue orang tuh udah terbiasa dengan Melisa yang bawa super inspire. Jadi di awalnya tuh bener-bener disiksa habis-habisan. Waduh. Dan waduh, badangnya duluan nih, Pak. Badang keluar nih. Tapi setidaknya di sini udah kelihatan oke. Melisa setidaknya ada sedikit selamatnya, ada bahayanya juga. Karena Melisa rentan banget Pak sama hero-hero yang menabrak belakang langsung. Asli. Ya. Dia cuman punya Volin, dia cuman punya itu aja untuk ngedes sekali. Udah, go away oke. Tapi nantinya di Badang nih kita lihat ya, nabrak belakangnya seperti apa nih. Benar-benar. Waduh. Badang pasti punya damage, itu satu hal yang pasti. Pasti. Nah, yang kedua, sebenarnya match up landingnya Melisa bisa dibilang lebih unggul untuk awal ya. Yap. Nah, ini dalam kasus tidak di ganking. Tapi kalau ada ganking yang terjadi, burst damage dari Beatrix ini gua rasa di level 4 nanti itu cukup banget jadi follow up. Jadi benar-benar harus mata ke Branch dulu dari awal menurut gua ya. Jangan sampai kejadian di game pertama lagi ya ketika Brand yang dihajar terus-terusan oleh teman-teman dari RSG di awal-awal permainan. Dan dengan ada Badang aku juga setuju sih. Kalau team fight besar, gimana caranya nanti Badang bisa flanking dari Diablo ngejar ke arah dia? Oke, let's say masih ada Faramis yang mungkin akan nge-backup dengan Cold Altar. Tapi ngebuang source cukup besar hanya karena ada source of Diablo doang untuk ngejagain ke arah Brands. Dan itu bukan hal yang diinginkan oleh teman-teman EVOS Legend pastinya. Sebenarnya untuk Diablo ya, gameplaynya dia tuh selalu kayak gitu tahu. Entah itu Khalid, entah itu Badang ataupun Benedetta, itu selalu ngincer MM yang paling pertama. Gue nggak tahu deh, cuman kamera dia pasti ada di MM lawan doang. Selama MM lawannya nggak muncul, dia nggak muncul juga. Tadi gue perhatiin kayak gitu. Dan itu yang harus segera diwaspadai gitu loh sama teman-teman dari EVOS. Entah dibuka dengan secara bersih, entah branch-nya harus di backup dulu di belakang, atau branch yang jaga dulu posisi di belakang, ya terserah lah. Itu terserah dari merekanya. Yang penting ini harus sudah diwaspadai gitu loh. Gameplay dia bener-bener gitu terus kok kan. Jadi udah tahu lah kemana gerak-gerik dari Diablo. Ini untuk dari EVOS Legend juga penggunaan Martis bisa aja sangat-sangat baik untuk mereka ya. Dan juga bisa dihilangkan pula oleh pemain dari RSGSG nih. Martis Jungle. Ya, Martis Jungle. Kita tahu Martis Jungle kapabilitasnya sangat-sangat luar biasa, apalagi ada di tangan dari Tas. Ya. Akan semakin freebat, akan semakin gila-gilaan lagi Tas dengan menggunakan hero tersebut. Cuman akan dilepaskan oleh pemain dari RSGSG apa enggak? Ya. Kalau mereka punya konsep buat lawannya, kayaknya boleh aja dilepas. Kayak boleh aja dilepas. Untuk Tas sendiri kayak linknya pun tadi
gak ragu sama sekali gue ngeliat dia main lane. Oh, Untuk iya. split pushnya. Dan tadi kalau kalian lihat KDA-nya kalau nggak salah dia kill 11. Ya. Bener-bener memang kuat sekali. Jadi untuk jungle dari EVOS itu gue bisa bilang ngisi aja gitu. Kalau memang mainnya konsep pakai support hero di roamer, mau ngisi frontliner ya udah main keras. Atau kalau memang mau pakai tank initiate butuh damage ya udah main damage slot kayak Aling maksudnya kayak tadi atau Hayabusa pun. Joy juga masih open. Gue suka Joy-nya tas sih sebenarnya. Cuman ya mumpung masih sekarang belum ada Kaja udah nggak ada, belum ada Franco juga. Ya Joy bisa menjadi pilihan juga, tapi Atlas semakin mempertipis hero-hero dari Lucian Kitty karena memang ternyata EVOS Legends udah mengetahui ini yang bermasalah. Lucian Kitty-nya yang punya inisiasi tinggi. Yap, dari tadi akhirnya Kaja, Lolita dan juga Atlas menjadi target operasi untuk di-ban. Kita bakal lihat apakah akan ada Kufra yang akan hadir untuk Lucian Kitty. Untuk roamer dari RSG sebenarnya pakai metode initiate lebih oke sih kalau gue lihat gameplaynya Kadita tadi ya. nabrakin Melisa juga bahaya. Oh, kalau itu mekanik pak. Iya, Kadita nabrakin Melisa. Itu sering banget kejadian, Pak. Sering banget kita lihat juga udah kayak begitu. Mereka yang ngapain? Ya kalau karena gue lihat bisa jadi dibalikin pak Matrix. Kalau Melisa kasusnya ditabrak sama Kadita masih ada chance selamatnya. Ada mekanik yang tadi gue bilang bisa langsung pecet-pecet gue lah paling nggak ngeliat udah ada air langsung pecet gue gitu kan. Itu udah nggak bakal kena apa-apa. Tapi kalau Matrix kasusnya pak, dia ketika ngeliat air ya udah buang source jadinya. Entah ya kalau misalkan dia punya dash ya silakan nge-dash, tapi kalau enggak ya harus buang flicker gitu loh atau purif bahkan harus sekali. Oke, dan sekarang udah langsung terlihat Kufra. Oke, berarti Kufra pada dari tangan EVOS Legends ya. Tadi aku pikir ada Lucian Kitty, tapi nggak ada Kufra. Wah, Ini pikiran-pikiran inian gue aja ya, pikiran liar gue. Apa tuh? Pani masuk sih sebenarnya nih di last pitnya EVOS nih. Pani ya? Pani dia tutupin Kufranya juga kan. ya. Atau Joy lah, Joy. Tergantung nih kalau tiba-tiba Franco mungkin gak jadi dua-duanya ya. mungkin tapi ya nggak tahu juga. Bisa jadi karena untuk Melisa kan ini ya udahlah. Ini scaling banget, ini grading banget Melisanya. Melisa butuh waktu untuk di awal nge-push di awal, dobrakan awalnya. Mereka juga butuh hero seperti itu. Oke, 2 hero terakhir yang akan diambil oleh RSG SG. Ini Franco sih. Oke, ada suara Minotaur di sana dan Alpha is online. Alpha jungle berarti ya. Ya, Ya Alpha jungle. Terus damage-nya ini loh yang khawatir banget gue memang kalau lawan Alpha karena itemnya itu harus Fanny. Dan Fanny. Yap, nongol. gue ngeliat pas Fanny pick gue langsung pilih gue Udah, Fanny sih. iya udah ini ya. obvious ya, itu jelas ya. Kalau ke Fanny Joy tadi. Aku tutupin langsung dengan mengambil Kufra. Oke lah. 5 hero yang udah diamankan oleh pemain dari EVOS Legends, 5 hero yang udah diamankan juga oleh RSG SG akan menjadi 2-0 untuk RSG atau akan menjadi 1 sama dulu untuk EVOS Legends. Ya, kita berdoa ini menjadi satu sama karena memang EVOS Legends walaupun udah pasti lolos, tapi kita ingin dong pride kita tetap terjaga dengan kemenangan di match terakhir untuk mereka di grup B. Kita bakal melihat perjuangan seperti apa yang akan dihasilkan dengan Fanny yang menjadi hero power dari TAS muncul di game kedua ini dengan adanya Kufra yang akan membantu dan juga Alpha yang bakal sulit ketika misalnya nanti bakal inisiasi ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Gue ngeliat draft EVOS suka banget gue. Karena benar-benar stoppernya juga nggak terlalu banyak kan dari RSG-nya sendiri. Kita tahu Fanny-nya tas juga. Jadi ya tergantung nanti gimana gameplay pas eksekusi. Yap, jadi langsung saja kita menuju ke Land of Dawn. Diablo akan berhadapan dengan lapu-lapu plus 1. Iya, Paramis. Hijaumen yang ngikut ke arah Iya, bottom lane. ngikut aja. Itu meta sekarang gitu, Iya, Pak. meta sekarang untuk langsung nge-push aja ke arah experience lawan. Ntar kan efeknya dia ada turtle ya, Pak. Sebenarnya efeknya rotasi setelah wave pertamanya Iya. Pak. Itu yang gue rasain ya. Karena gue kebetulan sering main mid juga. Kalau ditukar roamernya yang ke experience bisa, dia nggak beli roam dulu, bisa sama level 2 juga, tengahnya di clear sama mid lane. Tapi bedanya joinnya mereka, tengahnya itu nggak kebuka, sama aja midnya tetap nggak bisa jalan. Oke, sementara sekarang ada pertempuran yang udah terjadi di area tersebut. Lucian kita dan juga Bray mereka bersama-sama dengan Alpha yang sudah online. Kita cari routernya, kita matikan itu router. Oh emang dikira wifi itu Alpha ya. Tapi lihat lokasinya dengan ada steel cable masuk ke arah Lucian Kitty. Wow. Banget lihat Lucian Kitty yang cukup sekarat.
Masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang. Oke, masih ada Regen SP yang dimiliki oleh Minotaur. Masih selamat, masih aman, masih berhasil kabur hanya sekarang. Bray coba lihat, mencoba untuk bisa mengejar langsung ke arah Dream. Tapi flicker dikeluarkan tepat waktu dan Dreamsnya pun berhasil selamat. Ya, tapi ada pengurangan satu source spell yang dilakukan oleh Dreams. Dia terpaksa harus melakukan flickernya sampai 100 detik ke depan. Yep. Dan untuk sekarang memang dari item ya memang belum terlalu banyak yang jadi. Masih item-item mentah yang dihasilkan, tapi setidaknya udah ada satu apa ya bisa dibilang satu sepatu yang belum dijadikan. Wah, langsung ditabrak dong Spiro apa tadi langsung keluar. Ya. Diangkat di dalam halaman rumah sendiri dari Saikon. Oke, dan membahas soal item ya. Untuk Alpha sekarang, wah, top lane ya. Buset dah, ini tasnya sangat-sangat agresif. Tas numpang lewat, tapi untuk Melisa sendiri tadi mencoba untuk mengundurkan lagi ke arah belakang. Dan ada Tyrant Revenge yang mungkin pergi ke area mid terlebih dahulu. Oke. Tadi Mountain Essence yang harus menjadi nama Bray. Jadi tandanya Bray emang agak lebih arah sedikit tanky. Konsepnya sama seperti Lancelot konsepnya. Dia akan pakai War X juga biasanya ya. Hybrid ya? Hybrid. Dan itu dipakai sama 3 hero yang udah gue reset. Kenapa? Satu Lancelot, kedua Alpha juga pakai dan ada Bane juga yang sempat pakai kayak gitu. Cuman setelah Bane-nya di nerf ya, dikurangin dari pasifnya itu jarang muncul sekarang. Mungkin nanti Balmon yang bisa pakai kayak gitu juga ya. Mungkin. Balmon juga dulu udah sama RX banget kan anaknya. Anak War X Iya. banget. Iya, anak RX banget tuh Balmon tuh. Terakhir tuh pertama kali muncul ya Balmon keluar pakai War X dan ketika udah di jungle dia full defense karena ininya loh apa? Berharap dari lethal counter iya, gitu. lethal counter. Damage-nya benar-benar masih enak banget. Ya, Oke. auto damage lah, tapi tempat yang berbeda. Coba lihat, ada pergerakan dari minuman pun yang langsung dikeluarkan begitu sedikit lagi ada first blood-nya. Berhasil diambil lewat Kufra dan tas kali ini hadir ada satu ke altar yang memang ke-trigger. Oke, sebenarnya Roy agak sedikit tidak perlu untuk melakukan call altar tersebut, tapi Ke-trigger, Pak, mungkin lebih pengen coba untuk ya udah keluarin sekarang supaya nanti dari cooldown dari ultimate dari sosok Roy bisa lebih cepat lagi. Jadi nggak buang-buang waktu terlalu banyak juga. Ada sisi positif yang bisa diambil dari cold altar yang dilakukan oleh Roy barusan. Yap. Sementara sekarang masih ada sebuah setup. Branch-nya terkena efek dari Renner Apathy. Namun sekarang Kufra akan kalau pakai ke depan tapi tidak. Dia lebih memilih untuk santai terlebih dahulu. Tas udah mendapatkan sebuah tampil begitu baik tapi Branch Diablo hampir saja bisa ditumpangkan oleh Tas. Hampir saja, tapi dari steel cable-nya tadi nggak terlalu bisa masuk ke arah belakang karena dari Diablo sendiri langsung flicker ke arah yang berlawanan sehingga dia bisa selamat begitu saja. Tapi setidaknya udah mulai terasa damage yang dihasilkan. Ketahuan sama Blast, mantap. Iya, ketahuan Lucian Kitty harus menerima sedikit demi sedikit damage yang masuk ke arah tubuhnya. Namun bagaimana coba lihat pergerakan dari Saikon harus menghadapi 2 orang sekaligus. Mengeluarkan Brave Fighter-nya ke arah yang berbeda guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Ya, mau nggak mau. Karena daripada dia harus melakukan flicker, dengan cooldown dari Baby Fighter untuk mundur begitu aja dan masih selamat. Tapi yang bermasalah adalah di arah bottom lane. Nanti pelatihnya bakal coba untuk dicicil apalagi Diablo. Langsung coba untuk rusuh ke arah tasnya. Sementara untuk Turtle yang kedua. Bakal coba untuk diset. Wait sih, Purple Buff masih berhasil diambil oleh Fanny. Ya. Tanpa ada retribution ya. Yap, Jadi kali ini bakal coba untuk dirusuh aja dari Turtle tas yang mencoba untuk hadir. Tapi sepertinya nggak bakal sempet karena Bray sudah mendapatkan hal tersebut. Sama seperti di game yang pertama. Aku melihat permainan objektif dari RSG ini berjalan dengan sangat apik sekali loh. yap. Namun untuk sekarang terlihat ada Lucian Kitty go away dikeluarkan Minoan Fury dan gede karena berbeda dan bahkan sekarang udah ada bantuan yang langsung dikeluarkan oleh Jume tapi Branch terkena efek dari Spiro apa ya emang nabrak karena tubuh yang menunggu go away-nya langsung menghilang dan mereka satu persatu langsung dihilangkan dengan sangat cepat tapi di depan yang berbeda Oki-nya masih bersembunyi guna untuk bisa mengantarkan damage yang begitu optimal dan Bray-nya masih sangat-sangat kuat masih sangat-sangat perkasa mereka berfokus untuk bisa mendapatkan ke arah satu altar tadi namun ternyata masih ada pergerakan dari Dream dan Bray-nya Bray-nya pun langsung dihilangkan. Gak bisa kayak gitu, Bray. Diablo, Tapi ada Diablo. bottom lane. Kita lihat bagaimana Tas mencoba untuk melamatkan diri. Tidak bisa. Diablo. Ini namanya power pick. Makanya dia tahu banget nih cara gunain pasifnya secara maksimal. Dia pakai basic attack-nya dulu buat stun. Dia pakai skillnya untuk satu persatu biar stun ini continuous dan akhirnya benar-benar gak gerak sama sekali dan gua nggak tahu apa yang terjadi dengan Tas. Gua salah satu hero yang orang yang pernah ngelihat Tas dengan Fanny-nya itu yang kuat banget gitu kan, sosok Fanny yang benar-benar berani, galak, dia siap tuker, dia nggak takut dia punya purple. Tapi sekarang benar-benar nggak bisa bergerak sama sekali. Padahal kalau dihitung dari hero-nya, team fight besar, EVOS punya lapu-lapu yang kita tahu
Brave Fighter maju ke depan itu udah pasti kuat banget satu daripada Badang yang butuh item gitu loh. Waduh, tempat yang berbeda coba sekalian. Ada Brans lagi yang langsung mendapatkan sebuah hantaman yang dikeluarkan oleh Diablo. Tapi sedikit lagi bisa Diablo harus dikalahkan oleh 3 orang sekaligus. Dan Diablo pun langsung menghilang di area tersebut. Dan Malefic Roar langsung diamankan oleh Tas Guna untuk mempercepat lagi damage yang bisa dihantarkan menuju ke arah pemain-pemain dari RSGSG. Ya, dan tadi kalau kita lihat membahas bagaimana tas Fishcrack yang dilakukan oleh Diablo ini tadi on point-nya luar biasa banget. Benar kata Lim Kocel, dia paham betul karena itu hero power. Dan akhirnya ketika Fishcrack-nya on point, ya udah tas kita tahu ya, Steel Cable setelah kena efek stun nggak bisa berbuat apa-apa, langsung ke reset lagi. Dan untuk kali ketiga Turtle berhasil dikantongi oleh RSG. Dapat lagi nih mereka. Dapat lagi nih, benar-benar perfect turtle untuk mereka. Bahkan gua ragu sekarang Tas bisa match up sama Diablo untuk saat ini ya, dengan goldnya yang udah diunggulin sama Diablo, apalagi Master Assassin lagi. Damage itu benar-benar bakal masuk ke tasnya tuh benar-benar sakit. Tas nggak bakal bisa nahan. Permasalahannya ya itu tadi perfect turtle mungkin menjadi satu poin penentuan karena goldnya sekarang udah mulai diunggulin sama RSG. Hampir ke arah 2000 walaupun ya belum terlalu jauh ya. Tapi Melissa ini kan ya kita tahu dia butuh item tuh panjang, bukan yang strong landing kayak Clean atau Brody gitu ya. Bisa tetap kasih follow up damage dengan item yang minim. Yap. 2 item udah dimiliki oleh Brans, item ketiganya akan bergerak ke arah mana dulu nih? Ini mau langsung ke Golden Staff atau mau ke WWN dulu? Kita lihat aja, akan seperti apa lagi pemilihan nanti dari item yang akan diambil oleh Brans. Tempat yang berbeda, EVOS udah mulai berkumpul. Ya, mereka coba untuk menguasai area satu purple buff karena memang Fanny sangat membutuhkan, tas sangat membutuhkan purple buff. Itu juga dengan Bray yang kali ini mereka benar-benar mencoba untuk menguasai hampir 70% laning dari League Legend. Dan lihat tuh, Wait. Itu di atas. Udah langsung kehadiran oleh 2 pemilik dari area tersebut. Untungnya dia pun masih berhasil pergi. Dan pada yang berbeda, mereka masih sampai masih akan melakukan farmingan, clear wave minion, maju sedikit demi sedikit, melihat dari kejauhan karena akan ada Lord sesaat lagi. Ya, tapi ada poin plus karena Lucian Kitty-nya ternyata bisa di take down. Yap. Oleh Hijume tadi di arah bottom lane. Kerusuhan yang diciptakan oleh RSG malah membuahkan hasil yang tidak maksimal untuk mereka. Hampir saja tadi tuh ya. Namun udah ada Bennett yang langsung dikeluarkan, clear terhadap 1 wave minion tapi tas. Lagi dan lagi. Badang di dalam rumputan adalah PR cuy. PR banget itu. Pada perbedaan pertempuran yang memang terjadi pula. Lucian Kitty masih terlalu tebal tapi Brans mendapatkan posisi yang cukup baik di mana Madras yang udah connect pula. Tapi sedikit lagi Evelisa ada lagi keadaan langsung dikeluarkan, belum ada yang tumbang sejauh ini. Dribble mencoba untuk kabur dari tersebut tapi Saikon berhasil langsung ditumbangkan, ditarik. Roy-nya mencoba untuk maju ke bagian depan, masih belum terlalu besar damage yang dihasilkan Bray. Dikit lagi untungnya dia pun masih berhasil kabur. Brans yang masih menyudul ke bagian belakang, Madrasnya belum terlihat langsung dikeluarkan dan Madrasnya udah mulai connect tapi dirinya terlalu berbahaya untuk mau nyambung lagi damage-nya. Ya, itu bukan hal yang baik kalau misalnya Brans masih coba memaksakan. Dan kali ini untuk Lord yang pertama berhasil dikantongi oleh RSG, membuat dari RSG semakin berada di atas angin dengan 4.000 gold perbedaannya. Di di area mid lane, coba untuk membobardir di area outer turret yang berhasil akhirnya dirontokkan oleh mereka. Dan aku melihat tadi sangat-sangat berbahaya ketika Tas dibiarkan sendirian. Kayaknya emang Diablo udah tahu. Oke, main Fanny mereka di split push. Gue akan ngejagain area di mana split push itu akan terjadi. Dan tanpa Tas sadari tiba-tiba sudah mulai ada Fishcrack yang bisa menumbangkan dirinya. Ya ini untuk alpha pertama ya yang dipakai di MSC 2018 ya. Jadi pernah dipakai alpha itu pertama kali dipakai di 2018 MSC. Tapi kalau sekarang udah beda emang. Oke, connect sudah ada tersebut dan Badangnya berhasil langsung dikeluarkan. Tapi barusan, oke, ada satu ke altar yang dikeluarkan pula. Ya, agak rugi ya dari Izumi karena mungkin melihat ada potensi di area belakang yang membantu ke arah Diablo, tapi ternyata gak ada. Sekarang malahan di area mid dan juga di area bottom lane Lordnya masih ada sekarang. Waduh, Dreams-nya terlalu berbahaya. Dream tidak ada follow up damage. Dreams menghantarkan diri tepatnya berbeda pertempuran antara Tas dan juga Bray. Wow, bahkan Spear of Alpha tadi on point banget tadi Bray-nya membuat Tas akhirnya memilih untuk mundur. Perbedaan level juga terlihat sangat signifikan. 15 berbanding 12. Ya, pasti dikasih gak farming dari tadi. Sulit untuk mengembangkan levelnya. Dan memang RSG di sini aku terpaksa harus bilang ini adalah one sided. Kalau memang akhirnya RSG harus menang ya. Untuk split pushnya sebenarnya gue masih cukup pede. Kayak Fanny untuk split push tapi nggak bisa sendiri. Nggak apa-apa kayak tadi, buang altar lah. Yang penting ada sesuatu yang dilakukan gitu loh. Karena Kufrado menurut gue nggak akan cukup, dan udah diinvasi lagi purple buff-nya. Sekarang Fanny untuk main split push, match up-nya dia
ketemu Badang mungkin bisa selamat tapi nggak bisa ngelawan balik karena energinya akan nggak cukup nanti. Ya, Dreams. Hampir saja. Itu Saikon juga tidak akan bergerak kemanapun. Lebih baik recall daripada dia harus menampakkan wujudnya berjalan kaki untuk pulang ke bagian belakang. Ke base-nya karena akan banyak sekali tampolan yang bisa dia terima. Golden Staff. Golden Staff pilihannya. Gue sempat mikir tadi ke si Halbert atau gimana nih. Karena heal dari minionnya juga kan agak ganggu gitu ya. Untuk posisi apalagi di mode dia yang lagi rage. Dia juga favor. Nah gue sempat pikir kayak si Halbert mungkin menjadi item yang lumayan oke nih. Tapi ternyata pilihannya ke arah Golden Staff. Fine gak apa-apa. Karena butuh soft damage yang penting. Yang jadi masalah nih menurut gue kayak udah butuh banget Malefic Roar ya. Kenapa? Karena banyak sekali respect terhadap branch-nya. Entah dari Stilek Plate, kayak dari Matrix-nya aja punya defense item physical gitu loh. Jadi udah boleh banget kalau mau pakai Malefic. Tadi emang favor, sekarang udah ganti mau Reconcile dari Lucian-nya. Berarti tandanya akan ada inisiasi yang sangat berlebihan. Akan ada perubahan lagi. Ada perubahan strategi lagi. Karena mau nabrak soalnya. Apalagi posisi udah menang ya. Benar. Dan mungkin satu hal ya, kalau gue nggak tahu Branch mau ke arah mana tadi. Kayaknya mau ke arah Wind of Nature nggak sih? Kalau Bisa jadi. Mau ke arah dari apa ya? Dari si Albert juga bisa. si Albert kayaknya yang paling efektif. Kalau WLM gue Buset cepet banget itu. nggak sempat. Masalahnya sekarang juga untuk Alpha, ada Minor Fury yang gak kena karena siapapun, tapi setidaknya itu bisa menjaga ke pemain dari Bos tidak mau maju ke depan ataupun tidak bisa maju ke depan. Ya, mulai ada bombardier terus dilakukan. Waduh, Ijume connect. Renner, apati dari Oki. Membuat dari Ijume kehilangan setengah HP-nya. Dan untuk sementara ini RSI maka menunggu datangnya Lord yang baru saja berjalan di area mid lane. Untuk terus memberikan pressure terhadap anak-anak EVOS Legend yang terpaksa kalau kita lihat sekarang. Tinggal tersisa 3 base turret yang masih berdiri kokoh. Tapi untuk defense high ground, Hijume ya, sebagai high ground defender satu-satunya nih yang bisa nge-spam dan juga Branch yang punya long range ya. Kuncinya ada di Hijume, full altar dan sebagainya. Dreams, red connect langsung dia tersebut, tapi ternyata Spiro apa aja kena ke atas. Bahkan kali ini Dreams berusaha untuk bisa pergi dari tersebut, tapi masih dikejar oleh beberapa player. Namun di bagian tengah Lordnya berhasil langsung dihilangkan, tapi setidaknya itu pun masih bisa ngedelay serangan yang diberikan oleh pemain dari RSJSG. Oh, tapi lihat Dreams-nya di layar kecil kita mencoba untuk buying time. Ada Brian di sana terus memberikan pressure terhadap Dreams, tapi di selain di arah mid lane, target operasi ke arah base turret dan Dreams. Last hit masih still left, tapi Minor Fury itu boleh dilakukan. Tapi malahan Psychos yang ditubal. Oki akhirnya bisa ditumbangkan, tapi Fitzcrack dari Diablo membuat pukulan mau terhadap satu player dari EVOS Legend. Tas hidup. Ini mengeri banget, tapi tas sekarang udah mulai hadir. Tas di mana kekatronnya, namun ternyata tas pun tidak bisa memberikan damage begitu optimal. Bahkan barusan udah mulai maju ke bagian depan, tapi paling tidak berhasil dihilangkan begitu saja. Tas berusaha untuk pergi dengan kekuatan semaksimal mungkin, tapi ternyata Spiro Alpha udah mulai connect lagi maju ke bagian depan, tapi base terbuka begitu bebas. Hijume sedikit lagi bisa dari base terbuka bebas untuk tasnya berusaha sebaik mungkin. Hijume hadir satu orang berhasil langsung dihilangkan, tapi ternyata masih di portal yang cukup pecah. Web media pun masih ada, tapi mereka berhasil mengusir mode pemain-pemain dimiliki oleh RSJSG dan EVOS Legend masih bisa bertahan. Mid satu jantung barusan, tapi timing dari respawn dari EVOS Legend sangat-sangat tepat dan membuat dari EVOS Legend tidak kehilangan game yang kedua ini. Masih bisa reset walaupun tasnya akhirnya merenggang nyawa. Tapi satu persatu Hijume hadir, Psychos hadir, Branch dan Dreams juga ikutan hadir. Yang akhirnya membuat dari EVOS masih bisa bertahan. Ya. Sambil kita menarik nafas dari jantung yang min satu tadi, kita melihat dari instant replaynya. Mungkin menurut gue sendiri Fanny ini termasuk high ground defender yang kuat. Karena dia seakan-akan punya unlimited energi. Dan untuk RSG sendiri, ini udah jelas sangat-sangat memaksa. Dia nggak ngeliat waktu, timing spawn minion dari EVOS itu nabrak banget tuh tadi sama kesempatan dia untuk nge-push. Dan akhirnya ya bisa beli waktu lagi nih. Tapi kalau gue tarik garis besar, EVOS masih di dalam ancaman. Kenapa? Karena yang pertama satu, Fanny ini udah ada solusinya yaitu Badang. Ketika Fanny bertemu dengan Badang, di compare gitu kayak Badangnya akan lebih unggul. Apalagi ini Badang yang power banget loh. Kita tahu Diablo lah, udah banyak banget match yang dimainin pakai Badang, yang pasti dia udah tahu banget nih, sekalipun ngelawan Fanny bakal kayak gimana nantinya. Ya. Dan itu dia mulai ada Brave Fighter maju karena Lucian Kitty. Live Lucian Kitty-nya. Jadi kan begitu aja. Ya, Flicker masih berhasil, Fanny masih ada di bagian bawah, tapi Lord akan menjadi milik dari RSJSG tanpa ada gangguan yang begitu berarti, dan mereka semua harus dipukul mundur EVOS Legends. Ya, karena Tas mau nggak mau dia harus coba untuk priority ke arah satu split push dan menuju ke arah satu purple buff dan udah mulai kelihatan oleh Bray. Dan lagi-lagi bakal sulit untuk Tas dapetin energi yang berlimpah karena dari purple buffnya dihajar terus-terusan untuk Bray. Yap.
Cuman Tas masih dengan kekuatannya yang Masih usaha dia Iya tadi. masih semaksimal mungkin lah, apapun yang bisa dilakukan dia lakukan. Tapi deretan item pun udah terlihat dari masing-masing player. Win of Nature HS untuk Brands. Dan kalau kita compare dengan Beatrix Oki ya, sama HS Claw juga dan ada Win of Nature juga. Kalau untuk fight besar-besaran mungkin area dari Brands itu akan lebih unggul. Nah kalau untuk dari source damage lainnya selain Beatrix menurutku itu nggak bakal masuk ke Brands selain Diablo-nya ya. Kalau memang dia mau flickerin Brands kayak tadi itu baru bahaya. Yep. Kita lihat aja seperti apa, karena untuk sekarang tidak ada flicker, berarti Minion Fury akan terlihat dengan sangat jelas, tapi tasnya berhasil langsung dihilang dengan sangat cepat. Minion Fury langsung dikeluarkan begitu saja, ada Kehatal langsung dikeluarkan pula. Mereka semua berhasil untuk bisa mengatakan damage, tapi ada satu Tyrannus yang tadi mulai membuat beberapa pemain dari RGG langsung connect dan juga tersudut di area dinding, tapi depannya berbeda. Okinya berhasil dihancurkan menjadi sebuah kesempatan terbuka dengan begitu bebasnya. Diablo mencoba untuk pergi dari tersebut dan juga Bray berhasil dihancurkan again and again, tapi mendadak Roy maju lagi ke bagian depan guna untuk bisa menghancurkan ke arah satu player. Tapi untuk sekarang masih ada Brands yang siap untuk menjaga wave minion hadir dari dua tempat sekaligus. Aduh bahaya banget dari Fiskrex dari Diablo yang mencoba untuk mendapatkan ke arah Dreams. Satu immortal pecah, tapi Brass masih sekuat tenaga menjaga teritori terakhir dan akhirnya EVOS Legend masih terus bertahan untuk menggapai game kedua ini. Wow, lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Roy-nya juga udah buka flicker tadi. Jadi yang gue lihat RSG agak maksa juga di keadaan yang tadi. Tapi ya untunglah masih ada Immortal juga tadi gitu kan yang nge-defense, dan Brands-nya juga fokus terhadap minion yang memang kalau sampai tadi Brands-nya kena damage dari Roy mungkin selesai ya. Tapi untungnya tadi Hijumei terakhir yang kena ya. Hijumei yang tumbang dan akhirnya ya masih bisa tahan lagi. EVOS masih bisa beli waktu. Ini Diablo 6 game win streak using Badang dari MPL Singapura sampai detik ini belum pernah terkalahkan. Kalau dilanjut ya maksudnya Kalau dilanjut, ngeri banget. Pantesan tadi kalau misalnya kita lihat juga berkaca dari sebelum Red Fight. Wah, Minion Furia, tapi sekarang ada serangan yang akan dilakukan oleh pemain dari EVOS Legend mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu orang, tapi Tasnya berusaha untuk pergi dari tersebut. Sementara untuk Mandal sudah mulai connect ke arah beberapa player, tapi Bray-nya langsung tersudut saja di dalam sebuah dinding di mana Tyrannus mulai connect. Ada Go Away dikeluarkan, tapi Psycho-nya pun langsung menghilang. 5 melawan 4, itu sekarang ada 43 detik lagi dari respawn time. Tasnya nggak terlalu banyak bisa bergerak di area tersebut karena Gen dia nggak megang ke arah purple buff. Dia nggak punya energi yang berlimpah, dia nggak punya stamina yang berganda sehingga mau nggak mau membuat Tas akhirnya sekali dia masuk ke arah depan dengan Katrot satu kali tapi tidak menumbangkan siapa-siapa. Dia mau nggak mau harus pulang untuk recall lagi, dia harus isi lagi staminanya. Dan sekarang Lord yang sudah evolve pun sudah hadir di Lane of Doubt. Yap. Dan Lord akan langsung diajar oleh pemain dari RSGG dengan begitu cepatnya. Coba lihat attack speed yang dimiliki oleh Diablo ataupun Oki. dari Oki ataupun dari Bray-nya. Ini kan animasi udah dipercepat, apalagi Alpha kan. Animasinya dipercepat, udah makin enak lagi pakai Spiro Alpha-nya. Ya, total damage. Ya, pasti damage-nya segitu bulat ya. Iya. Parapolnya diambil, oke, nggak ada parapol buff, tapi kayaknya masih mau usaha nih Tas. Enggak. Bahaya. Lord ada menit segini. Ngilu. Pokoknya jangan lupa, Fanny seakan unlimited energi kalau dia di dekat base, itu doang sih. Tapi masalahnya nggak ada immortal dari tangan Tas, ini bakal bahaya banget. Wah, kalau tas. masuk. Hampir saja satu kabelnya, tapi Lucian Kitty mencoba untuk mencari lokasi. Dia nggak punya flicker, berarti Minion Fury-nya akan tetap stay di dalam satu daerah tersebut. Sementara untuk dari Tasnya berusaha mundur ke bagian belakang, mencoba untuk bisa menghalang lagi ke arah satu wave yang akan hadir. Dan ada Kehatal yang langsung dikeluarkan, tapi Badang baru sudah mengeluarkan lagi sebuah tinju begitu menyakitkan. Dreams yang berusaha untuk mundur ke bagian belakang, tapi Tasnya sedikit lagi yang tersisa. Tasnya berhasil selamat, tapi masih ada satu wave minion yang berusaha untuk mengejar ke arah dirinya. Di tempatnya berbeda, ada satu wave minion lagi yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari RSGG. Bahkan ada satu wave minion di bagian tengah yang siap untuk bisa mengantarkan kemenangan ke arah mereka, tapi mereka masih berusaha untuk bisa menghalau EVOS Legend. Mereka masih berusaha untuk bisa menghalau kemenangan yang akan diambil oleh RSGG. Wow, ada good news bahwa dari Tas berhasil mengambil ke arah purple buff milik dari Bray. Setidaknya ada sedikit asa, sedikit energi yang bisa dibangun. Ada chance untuk EVOS Legend terus melakukan defensif setelah Tas dapetin ke arah satu purple buff. Dan mengantongi ke arah Rose Gold Meteor barusan dari tangan Brands. Setidaknya akan ada absorb yang dia miliki. Ya, dan movement speed pastinya buat keluar dari kondisi terdesak. Gue suka banget sama pemilihan Tas yang langsung ngebuka kabel dan dia ke tengah. Itu ngebait banget tadi. Yep. Dia ngebeli waktu, membuat teman-teman dari RSG-nya bingung. Dia mau fokus ke arah depannya, di depan dia yang ada Lord masuk ke dalam base, atau ke belakangnya ada Tas yang lagi mainan kabel doang. Padahal nggak kena. Tapi itu benar-benar ngebait banget. Beli waktu banget dan akhirnya bisa di-clear semua wave minion yang datang dan ya udah ke defense. Oke, mulai terpancing. Ada satu Tyrant Revenge. Tyrant sudah langsung dikeluarkan di mana untuk sekarang. Dari satu pergerakan
dan dipilihkan oleh Minotaur. Minotaurnya masih berhasil selamat. Lucian kita sedikit lagi episnya. LSP-nya tapi masih ada Cloud Altar yang langsung diamankan. Tapi Minotaurnya berhasil langsung dihancurkan. Ini adalah kesempatan yang cukup baik. Dream Cell lompat lagi ke bagian depan. Tasnya harus balik terlebih dahulu. Berhasil ada di bagian belakang. Ada Immortal yang langsung diamankan. Tapi mereka masih berusaha untuk dikejar oleh pemain dari NSG SG. Yes, lihat tasnya bergerak depan dan Oki. Kehilangan Immortal dan itu dia. Cukup dengan steel cable saja tas. Langsung merebut nyawa dari Oki sampai 50 detik ke depan. Oke, ada satu kesempatan lagi yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Harusnya tadi udah nggak ada Win of Nature. Dia kemungkinan besar ganti Win of Nature-nya dengan wah. Wah. Itu dia nggak ada purple buff loh. Dia yang main saya yang deg-degan ngeliatnya. Ilu, Bang. Takut kena fish crack lagi saya, Pak. Itu nih, Diablo nih. Badang yang ada di dalam rerumputan tuh bahaya, Pak. Ya karena just oke loh soalnya Pak. Karena Sama kayak Bitrix zaman dulu Wesker, Pak. Iya. ya cukup setuju. Dan Nah, kayak gitu. Lordnya terbuka sekarang untuk EVOS harusnya kesempatan, tapi kayak split pushnya ini juga bahaya loh. Waduh, tempatnya berbeda. Coba lihat Saikon berusaha seorang diri, tapi ternyata ada dua orang yang mencoba untuk langsung split push. Webvideon sempatkah mereka untuk pulang? Oke, masih sempat. Ada Saikon yang udah mendapatkan langsung wujudnya. Mau pergi ke arah mana? Karena sekarang Roy-nya langsung dikerakan bisa sedikit lagi yang tersisa. Namun ternyata Roy pun masih berhasil selamat dan ada Cloud Altar yang harus dikeluarkan. Tapi Lordnya kesempatan untuk langsung set up duluan di area Lord hilang. Ya, dan untuk Purple bakal coba untuk ditarget operasi tas. Oke, Hampir aja dia hampir saja. Oke, ngamarin karena Purple Buff dulu dari tas. Sangat-sangat penting, berkali-kali kita lihat tas nggak dapat Purple Buff, susah untuk bisa catch up dengan teman-temannya, susah untuk memberikan poin positif bagi EVOS Legend. Tapi sekarang dengan Lord sudah berjalan di area mid lane, harusnya EVOS masih bisa untuk menjaga teritori. Tapi Cloud Altar di sini belum ada lagi untuk Hijume. Harusnya nggak lama lagi sih, sekitar 10 atau 15 detik. Yang pasti udah ada Win of Nature dari Beatrix dan tas ini harus benar-benar tahu targetnya siapa. Ya, dan mereka harus menahan sedikit maju ke bagian depan agar Wave Mina dan juga Lord ini loh. Oke, coba lihat tasnya, belum take off. Sementara dari Branch ya udah siap untuk menghilangkan satu Wave Minion. Belum ada Kelatan lagi yang terlihat. Dreams-nya langsung menghilang dengan cukup cepat di area tersebut. Dan Immortal yang udah mulai pecah. Tapi ada Minion Fury, Jumela pun langsung menghilang. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan untuk langsung dilihat bersama-sama. Dan juga Diablo-nya berhasil langsung dihilangkan. Tapi ada beberapa player dari AJG, mereka berusaha untuk langsung mendapatkan kemenangan. Padan saja Bediak di area tersebut, tapi ini pun menutup batch yang pertama. Berarti di grup B RSGSG mendapatkan peringkat pertama, EVOS Legend di peringkat kedua, dan dua-duanya berhasil lolos menuju ke bracket selanjutnya ke knockout system. Yes, walaupun memang kalah dari EVOS Legend, tapi teman-teman semua tetap dukung EVOS Legend karena mereka sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya. Dan ditutup dengan maniaknya Oki. Ini mengerikan sekali karena memang kita menunggu dari tadi Cloud Altar yang dikeluarkan tidak keluar-keluar, cooldownnya masih cukup lama. Maka tadi sempat aku melihat ada Enchanted Talisman yang dibeli oleh Hijume, tapi itu tidak nolong juga. Dan bahkan malah Hijume yang tumbang pertama. Ya, gua nggak tahu ya. Cuman kalau gua nilai dari analisa luarnya ya, gua ngeliat hero-hero yang diambil dari EVOS juga ini bukan hero-hero nyamannya gitu kan. Mungkin ada indikasi yang sedikit nahan ya, mungkin nahan ke arah stratnya gitu kan buat di babak knockout juga. Tapi kalau misalkan tidak, lumayan bahaya sih. Yap, dan untuk sekarang kita dengar dulu interviewnya. Okay, so the first question to Bray. Okay, how do you feel about SG finishing the group stage as the top seed in your